subuh Masjid Al-Muttaqin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas seluruh karunia, nikmat, baitu nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat-nikmat yang lain yang telah diberikan pada kita semua, juga termasuk nikmat kesehatan yang telah diberikan pada kita hingga hari ini kita mampu melangkahkan kaki di rumah Allah yang mulia ini. Dan kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla agar seluruh teman-teman kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita diberikan Allah kesembuhan dari sakitnya, dan diberikan Allah kekuatan kepada kita untuk menghadapi masa pandemi ini, yang mana seperti yang sudah kita ketahui masih merebaknya masa pandemi ini lebih parah dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Dan kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla agar diberikan kepada kita ketabahan, sabaran, dan rasa syukur pada Allah Azza wa Jalla atas apa yang telah Allah timpakan musibah kepada kita semua. Ya, karena ada dua hal ketika kita ditimpakan musibah, maka kita hendaklah bersyukur di dalamnya. Bersyukur dalam makna yakni ada bagian-bagian yang lain yang tidak Allah timpakan musibah padanya. Kalau Allah timpakan musibah sakit batuk, maka Allah tidak mencabut nikmat mata, Allah tidak mencabut nikmat kaki kita untuk melangkah, dan Allah tidak cabut nikmat tangan kita untuk makan, dan Allah tidak cabut nikmat kita untuk bernafas. Itu dari musibah yang kita harus syukuri. Kemudian rasa sabar, ketika rasa sabar itu kita wujudkan dalam bentuk untuk menahan diri, untuk tidak, istilah dalam bahasa Jawa, ngurus suluh atas apa yang telah Allah timpakan dari musibah yang sedang kita hadapi. Ini dua hal ini. Ketika dua hal ini kita lakukan, maka Allah Ta'ala akan memberikan kita ziyadatul hasanah. Kemudian Allah akan memberikan pengampunan dosa atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ya, dosa-dosa yang telah kita lakukan tidak Allah ampuni ketika seorang ini timpakan musibah, tidak bersabar dan tidak mensyukuri atas apa yang telah Allah timpakan kepadanya. Baik, Ma'asyiral muslimin wa rahmani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali al-bahthu, pembahasan kita di kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Ini kita insyaallah akan memasuki bab ke-6. Ya, ini mengusap dua khuf, ya, mengusap dua khuf dan perban atau gips. Yang mana di dalam pembahasan di bab ke-6 ada beberapa masail, beberapa permasalahan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah hukmul mashi ala khuffain wa daliluhu. Ini hukum-hukum yang berkaitan dengan mengusap dua khuf dan dalilnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah syurutul mashi alal khuffain wa ma yaqumu maqamahuma, yang berkaitan dengan syarat-syarat mengusap dua khuf dan apa-apa yang menduduki, sesuatu yang menduduki fungsinya. Dengan kata lain adalah apa saja yang berfungsi selain khuf tersebut. Bisa saja kaos kaki juga berfungsi maknanya sebagai khuf atau sepatu. Ya. Ini maksud dengan khuf di sini adalah sepatu yang tidak ada alasnya seperti itu, ya. Tidak seperti halnya sepatu yang ada apa tuh namanya? Ya. Itunya ya, sol gitu ya, sol gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kaifiyatu al-mashi wa sifatuhu. yakni yang ketiga kita akan membahas bagaimana cara mengusap dua khuf tersebut dan sifat-sifatnya. Yang keempat adalah muddatuhu,
yakni jangka waktu kita mengusapnya. Ya. Berapa lama kita boleh mengusap dua khuf? Apakah sebulan, setahun, 2 tahun gitu ya? Boleh menggunakan khuf tersebut, mengusap. Kemudian kita berhadath, bagaimana? Seperti itu ya. Ada jangka waktunya. Atau mungkin ketika kita mengusap, kita dalam keadaan seperti apa? Mungkin kita lagi sedang mukim atau kita lagi sedang safar. Itu ada perbedaan jangka waktu mengusapnya. Kemudian yang kelima adalah mubtilatu, yakni pembatalnya. Jadi ada kalanya kita mengusap dua khuf, dan kapan itu akan batal? Ketika kita sudah mengusap dua khuf tersebut. Kemudian yang keenam adalah ibtida'u muddatul mashi. Ya, awal permulaan mengusapnya. Jadi awal permulaan mengusapnya. Jadi permulaan masa mengusapnya kapan? Terhitung kalau untuk mukim 1 hari 1 malam atau 1 kali 24 jam, mulainya kapan? Mulai terhitung 1 kali 24 jam itu kapan? Kemudian yang ketujuh, al-mashu 'alal jabirah wal 'imamah wal khumurin nisa. Ya, yang ketujuh ini kita akan membahas tentang mengusap pada jabirah. Apa itu jabirah? Nanti kita akan bahas. Kemudian sorban gitu ya. Lalu wal khumurin nisa, khimar ya. Ya, ini mengusap ketika an-nisa atau wanita menggunakan kerudung. Itu bagaimana cara untuk mengusapnya. Nah, ini poin-poin ini, 7 poin ini yang akan kita bahas di dalam bab mengusap dua khuf, serban dan gips. Baik. Khuf atau al-khuf dalam makna ma'rifahnya adalah alas kaki yang dipakai di kaki, yang terbuat dari kulit dan semisalnya. Apapun yang menutup kaki kita sampai dengan menutup mata kaki, itu disebut dengan al-khuf. Ya, kaos kaki juga, tapi tidak dengan kaos kaki bolong. Nah, kaos kaki bolong batal, nanti ada pembahasan kita di situ ya. Jangan pakai kaos kaki bolong ketika kita hendak mempraktikkan ya menggunakan dua khuf. Ya. Mohon maaf, mungkin yang kaos kakinya bolong harap untuk dijahit terlebih dahulu seperti itu. Ya, nanti batal. Bentuk jamaknya adalah khifaf. Ya, jamak daripada al-khuf itu adalah khifaf. Kalau al-khuffain, 2 khuf berarti. Itu mengandung makna al-mutsanna. Dan segala sesuatu yang dipakai di kaki berupa kaos kaki dan yang lainnya, apapun yang menutup sampai dengan mata kaki, ya, dari mulai ujung ya kaki kita sampai dengan mata kaki itu, maka itu kita bisa dikatakan sudah menggunakan khuf ya, dan boleh mengusapnya ketika kita hendak mempraktikkan menggunakan khuf ini, kemudian kita mengusap. Tapi tata caranya akan kita bahas di sini. Hukumnya disamakan dengan khuffain, menggunakan selain daripada khuf ini tadi. Mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pernah ke Saudi, pernah ke Mekah, Madinah, mungkin pernah menggunakan khuf ya, yang tidak ada alasnya. Ya, tidak ada, bukan tidak ada alas ya, tidak ada alas telanjang kaki kita. Ada alasnya, cuman tidak ada sol gitu ya, yang tebal gitu. Nah, itu tidak ada. Seperti halnya kalau yang di hotel-hotel gitu ya. Tapi kalau di hotel sandal saja, bukan khuf, tidak menutup sampai dengan mata kakinya. Baik. Kita akan bahas bab yang pertama, yakni hukmul mashi 'alal khuffain wa daliluhu. Hukum mengusap dua khuf dan dalilnya.
mengusap dua khuf itu jaizun. Seperti yang disebutkan di dalam matan Abu Suja, ya, dikatakan al-mashu 'alal khuffain jaizun. Ya, dikatakan boleh, jaiz, boleh menurut kesepakatan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwasannya hukumnya boleh. Walaupun nanti ada yang mengatakan bahwa hukumnya tidak boleh. Maka karena itu mengapa para ulama membahas masalah khuf ini tidak hanya di permasalahan fiqih, tapi di permasalahan akidah juga. Ya, karena ada kelompok-kelompok seperti Khawarij dan Syiah Rafidhah, mereka mengatakan bahwasannya tidak diperbolehkan untuk mengusap dua khuf. Maka ini dibawa oleh para ulama ke dalam permasalahan akidah juga. Ya, boleh tidak boleh. Yang kelompok yang mengatakan tidak boleh, mereka yang menyimpang mengatakan bahwasannya itu tidak ada diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Padahal hadisnya mutawatir. Ya, banyak yang meriwayatkan tentang mengusap dua khuf ketika Rasulullah SAW melakukan safar. Ya. Jadi mengusap dua khuf itu boleh atau jaiz berdasarkan kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah. Ia adalah rukhsah. Rukhsah ini adalah keringanan. Ya, ketika Allah menetapkan syariatnya, maka Allah memberikan rukhsah di dalamnya. Jadi tidak ada kemutlakan walaupun itu sekalipun hukumnya wajib. Ya, haji rukun. Haji itu adalah wajib, tapi ada rukhsah bagi orang-orang yang tidak mampu. Ya, ataukah orang-orang yang melakukan hubungan suami istri ketika di siang hari bulan Ramadan. Ya. Maka di situ ketika dia tidak mampu untuk memerdekakan budak, tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, ketika ia tidak mampu untuk memberikan makanan kepada 60 orang fakir miskin, maka ada rukhsah yang Rasulullah SAW berikan kepada orang-orang yang tidak mampu untuk melaksanakan syariat tersebut. Ya, dengan catatan ketidakmampuannya bukan karena hal-hal yang dibuat-buat. Ya, karena Allah Maha tahu bagi orang-orang yang menyengaja untuk meninggalkan syariat Allah Ta'ala padahal dia mampu untuk melakukannya. Nah, ya adalah rukhsah, ada keringanan dari Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya juga untuk menepis kesulitan dan kesengsaraan dari mereka. Sunnah dan ijma' menetap pembolehannya. Maksudnya ijma' di sini adalah ijma' dari 4 imam madhab. 4 imam madhab ini menyebutkan dari mulai Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka semua mengatakan bahwasannya hukum mengusap 2 khuf ini adalah jaiz, adalah boleh. Ya. Kalau yang di luar itu berarti ini hal-hal ulama yang menyimpang. Atau orang-orang yang dikatakan Khawarij tadi. Orang-orang Khawarij itu orang-orang yang selalu untuk membedakan antara sunnah dengan apa yang mereka pahami sengaja. Ya, ini orang-orang Khawarij. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah diselisih oleh mereka. Ya. Dalam as-sunnah banyak hadis-hadis sahih diriwayatkan secara mutawatir. Banyak yang meriwayatkan kalau mutawatirnya derajatnya lebih tinggi daripada hadis sahih. Yang menetapkan ketsabitannya dari Nabi SAW berupa perbuatan dan perintah beliau untuk mengusapnya serta pemberian rukhsah padanya. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkata, tidak ada sedikit pun keraguan di hatiku berkaitan dengan hukum mengusap 2 khuf. Dengan kata lain bahwasannya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, aku tidak ragu untuk mengamalkannya. Ya. Kalau sudah tidak ada keraguan berarti hal ini memang tidak ada perselisihan sebenarnya dari para ulama. Dari 4 imam mazhab itu tidak ada perselisihan sama sekali mengenai hukumnya. Jadi orang-orang Khawarij.
Ada 40 hadis kata beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membahasnya. Maksudnya hatiku tidak ragu sedikit pun mengenai hukum bolehnya. Adapun Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala yang kita kenal dengan ulama fiqih hadis dan juga ahli zuhud, ya, Imam Hasan Al-Basri berkata ada 70 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan hadis kepadaku bahwa beliau mengusap 2 khuf. Bayangkan, banyak sekali, ya, sangat banyak yang meriwayatkannya. Itulah yang disebut dengan mutawatir, sangat banyak yang meriwayatkannya. Adapun di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawaddaa wa massaha ala khuffai. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala itu kencing atau buang air kecil. Bala thumma tawaddaa, buang air kecil lalu berwudu, wa massaha ala khuffaihi. Aslinya ini adalah khuffain, ya. Cuman karena posisi khuffaihi bersambung dengan dhamir, maka dia berlaku sebagai mudhaf. Maka nunnya jadi hilang. Itu kaidah dalam ilmu nahwu sarfnya, ya. Ketika al-mutsanna berada dalam posisi mudhaf, maka ia menjadi hilang daripada nunnya. Khuffain menjadi khuffai bersambung dengan dhamir khuffaihi. Kemudian beliau berwudu dan mengusap 2 khufnya. Maksudnya kembali kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah jelas, ya. Tapi yang jadi permasalahan adalah kapan mengusapnya. Kapan kita mengusapnya? Kemudian Al-A'masi rahimahullah taala as-sughra min at-tabi'in yang wafat tahun 147 Hijriah berkata dari Ibrahim An-Nakhai wafat tahun 96 Hijriah. Para ulama mengagumi hadis ini karena Islamnya Jarir setelah turunnya surah Al-Maidah. Jadi ayat yang mensyariatkan wudu setelah turun surat Al-Maidah ini. Maksudnya adalah ayat tentang wudu tersebut. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah berijma' bersepakat disyariatkannya mengusap 2 khuf dalam keadaan mukim dan musafir. Tapi ada ketentuan, mukim berapa lama, musafir berapa lama. Beda antara orang yang lagi berpergian dalam keadaan musafir atau orang yang bermukim, ya. Untuk suatu hajat atau untuk selainnya. Demikian juga boleh mengusap kaos kaki, yaitu apa yang dipakai di kaki selain kulit, seperti kain dan semisalnya. Seperti kaos kaki yang mungkin bapak-bapak yang kerja di kantor, ya, badannya tidak enak, maka boleh mengusap 2 khuf ketika nanti berwudu, tidak perlu membasuh kakinya. Cukup mengusap daripada 2 khufnya, selesai di atas, bukan di bagian bawah. Ya, seperti perkataan Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya agama ini dibentuk dari ra'yunya manusia, maka tentulah permasalahan khuf ini orang akan mengusap bagian bawahnya. Yang kotor kan bawah sebenarnya. Kenapa yang diusap atas? Nah, seperti itu, ya. Atau seperti orang berhadas, orang kentut gitu, ya, keluar dari keluar dari duburnya. Apa yang dia lakukan? Tidak membersihkan duburnya, akan tetapi berwudu. Nah, inilah wahyu Allah Ta'ala yang Allah memerintahkannya. Karena syariat ini didirikan atas dasar wahyu Allah Ta'ala, bukan atas dasar ra'yu manusia. Ya, ini bisa ditepis daripada perkataan-perkataan orang-orang yang menyimpang, yang mendahulukan ra'yu mereka, yang mereka menggunakan akal mereka untuk menepis daripada wahyu Allah Ta'ala, yang pada zaman sekarang dinamakan dengan kaos kaki.
ya, yang kita gunakan kaos kaki, karena ia sama dengan khuf. Jadi hukum menggunakan kaos kaki kalau dia menutup sampai dengan mata kakinya itu, maka dia dikatakan khuf di situ. Ya, silakan memakai kaos kaki ya. Kaos kaki yang sampai dengan apa? Menutup mata kaki. Ya. Jangan kaos kaki bola gitu ya. Tapi boleh juga kaos kaki bola itu. Baik. Tapi kalau yang tidak menutup mata kaki maka tidak dikatakan dia khuf. Ya, ada kan yang kaos kaki cuman batas sini. Ya biasanya yang sering lari-lari apa? Jogging gitu. Ada yang kaos kakinya tidak sampai menutup mata kakinya. Itu tidak dikatakan khuf. Jadi kenapa ia dikatakan sama dengan khuf? Karena dalam hal kebutuhan kaki terhadapnya. Ya. Sepatu juga demikian. Alasan hukum atau ilatnya pada keduanya sama. Ya, alasannya sama. Kalau alasannya sama maka dia bisa dikatakan khuf, atau mungkin terbuat dari apa ya? Dari besi gitu ya. Menutup kaki, berat ya kalau pakai besi. Saat ini ia lebih banyak dipakai daripada khuf. Karena kaos kaki sekarang terutama di Indonesia dan di negara yang lain yang lebih utama lebih banyak menggunakan kaos kaki dibanding khuf. Ya. Nah, kalau kita bekerja, kita menggunakan kaos kaki untuk melapisi daripada sepatu kita. Dan sangat penting bagi TNI ya, mungkin ada yang TNI di sini, bapak-bapak yang prajurit, maka ketika hendak sholat berwudu susah ya, melepas sepatu repot segala macam, maka usap saja. Ya, bagi yang TNI sangat penting mengetahui, mempelajari tentang fiqih daripada mengusap dua khuf ini. Saat ini ia lebih banyak dipakai daripada khuf, ini kaos kaki, maka boleh mengusapnya bila ia menutup kedua kaki. Kalau tidak menutup kedua kaki atau bolong itu, maka ia tidak sah. Ya, tidak boleh kita mengusapnya karena tidak sah, karena kaos kakinya bolong seperti itu. Baik. Yang kedua, syurutul mashi alal khuffaini wa ma yaqumu maqamahuma. Syarat-syarat mengusap dua khuf dan sesuatu yang menduduki fungsinya, yang semisal dengan fungsi daripada dua khuf ini. Syarat ini adalah yang pertama, memakai keduanya dalam keadaan suci. Ya. Berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Al-Mughirah, dia berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa'ahwaitu li'anzi'a khuffaihi faqal da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain famassaha alaihima. Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar, lalu aku merunduk untuk melepaskan daripada dua khuf dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk ta'zim ya. Jadi kalau kita memiliki guru, kita lagi menemaninya, ya kita harus berta'zim dengan guru kita. Ini salah satu keberkahan dari ilmu yang kita tuntut. Ini dicontohkan oleh para sahabat. Ketika safar gitu, ya hendak melepaskan dua khufnya, itu sahabat yang beriltizam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berazam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilepaskan. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah, biarkan keduanya, ya. Maksudnya adalah khufnya, jangan dilepaskan dua khufku itu, karena sesungguhnya aku memakai keduanya dalam keadaan suci. Nah, berarti beliau tidak berwudu dengan mengusap ya kedua kakinya, karena beliau memakai khuf tersebut dan beliau mengusap di atasnya, di atas khuf tersebut. Ya, hadis ini hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih. Kemudian yang kedua,
syarat yang kedua, keduanya menutupi bagian wajib. Ya, ini bagian dari kaki yang wajib dibasuh. Karena dua tumit ini ilal ka'bain. Jadi kita membasuh sampai dengan dua mata kaki, itu adalah bagian yang wajib untuk dibasuh. Maka wajib pula seseorang yang menggunakan khuf ini menutupi daripada hal-hal yang wajib untuk ditutupi. Jadi bagian dari kaki yang wajib dibasuh, maka bila sebagian dari tempat yang wajib dibasuh tersebut tampak, maka mengusap dua khuf tersebut tidak sah, batal, ya, tidak sah. Misalnya kalau kita sudah mengusap, ternyata kita tidak sadar kaos kaki kita bolong, maka tidak sah mengusap dua khufnya. Ya, maka ya copot, berwudu lagi. Baik. Kemudian yang ketiga, kedua khuf statusnya adalah ibahah. Ibahahuma adalah statusnya mubah. Maka tidak sah mengusap khuf hasil merampas di dalam penjelasan penulis. Anak katakan itu ya, di dalam penjelasan penulis. Jadi tidak sah mengusap khuf hasil merampas milik orang lain atau mencuri atau khuf dari sutra bagi laki-laki karena memakainya adalah kemaksiatan sehingga keringanan tidak boleh diperbolehkan disebabkan kemaksiatan itu. Ini adalah pendapat sebagian besar daripada mazhab Hanabilah. Ya. Kalau pendapat yang rajih, pendapat yang kuat adalah sah ya mengusap khuf dari hasil merampas. Bukan berarti setelah ini kita merampas ya, tidak. Maksudnya ketika seorang pencuri merampas ya kaos kaki misalnya seperti itu ya, sangat menghinakan sekali mencuri kaos kaki ya. Mencuri kaos kaki kemudian dia pakai ya. Dan dia praktekkan mengusap dua khuf di atasnya, maka menurut pendapat Hanabilah maka ini tidak sah karena itu hasil dari rampasan curian. Nah, tidak ada tidak ada keringanan bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Tapi pendapat yang kuat adalah tetap sah. Ya, tetap sah. Seperti halnya orang yang mencari harta dari harta yang haram, kemudian dia sholat fardu, sah tidak sholatnya? Sah tidak? Sah sholatnya. Kalau orang melakukan maksiat, sholat tidak sah, ya tidak sah semua orang-orang yang sholat itu ya. Orang yang berbuat jahat, koruptor, sholat tidak sah. Yang berdosa itu adalah kemaksiatannya. Dia melakukan dosa, maka ia berdosa karena perbuatannya. Ya. Tapi tidak menyebabkan sholatnya tidak sah. Begitu juga dengan mengusap dua khuf dari khuf atau dari kaos kaki yang ia curi atau dari hasil rampasan. Tetap sah, akan tetapi ia berdosa karena perbuatannya tersebut. Bisa dipahami ya? Jadi pendapat yang ketiga ini pendapat menurut ulama dan menurut mazhab Hanabilah. Tapi menurut pendapat yang kuat adalah sah. Ya. Tapi tetap aja dicatat, tidak mengapa ya, supaya untuk pengetahuan kita saja. Kemudian yang keempat, bahan dari dua khuf itu harus suci. Tidak boleh terkena najis atau hal-hal yang menyebabkan dia tidak suci. Ya, maka dikatakan tidak sah mengusap khuf yang terbuat dari bahan najis. Seperti babi ya, misalnya seperti itu. Kulit babi atau kulit keledai atau sejenisnya. Atau dari kulit-kulit yang dagingnya haram untuk dimakan. Itu tidak boleh. Ya, pakai
khuf yang terbuat dari kulit kucing, nah, seperti itu ya. Maka tidak boleh kita mengusap di atasnya. Maka tidak sah mengusap kedua khuf di atasnya. Baik. Kemudian yang kelima, mengusap khuf dilakukan di waktu yang ditetapkan secara syar'i. Waktunya ada. Untuk mukim 1 hari 1 malam seperti yang disebutkan dalam matan Abu Suja, wa yamsahul muqimu yauman wa lailatan. Bagi orang yang mukim, maka masa untuk dia mengusap adalah yauman wa lailatan, 1 hari 1 malam, atau dengan kata lain 1 kali 24 jam. Itu untuk yang mukim. Jangan dibuat-buat 1 kali 1000 jam, tidak ada ya. 1 kali 24 jam atau 1 hari 1 malam, yauman wa lailatan. Dan untuk musafir ada 3 hari 3 malam yang disebutkan juga di dalam kelanjutan matan Abu Suja, wal musafiru 3 ayyamin bilayalihinna. Ya, ini untuk orang-orang yang musafir itu adalah 3 ayyamin wa layalihinna. 3 hari 3 malam, 3 kali 24 jam. Ya. Kapan permulaannya terhitung? Fadhal. Kapan permulaannya terhitung 1 kali 24 jam, 1 kali 1 kali 3 hari 3 malam, ya. Kapan kita 3 hari 3 kali 24 jam, kapan kita menghitungnya? Nanti ada penjelasan di bagian berikutnya. Ini adalah 5 syarat disimpulkan oleh para ulama dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaidah-kaidah umum untuk syarat sah mengusap 2 khuf yang patut diperhatikan saat seseorang hendak mengamalkannya, saat seseorang hendak melakukan atau mengusap 2 khuf tersebut. Baik. Kemudian bagian yang ketiga, sifat dan tata cara mengusap 2 khuf. Ya, bagaimana cara mengusap 2 khuf dan sifat-sifatnya. Bagian khuf yang disyaratkan untuk diusap adalah punggung khufnya. Cukup seperti ini saja ya. Ini ketika kita tidak mengusap, ya bagian khuf ini saja kita, bukan dielus gini ya, cukup diusap saja. 1 kali usapan saja. Jadi cukup di bagian punggung, bukan di bagian samping dan juga bukan di bagian telapaknya, tapi di bagian punggung. Selesai di bagian 2, karena 2 khuf, maka di bagian punggungnya kita usap, selesai. Di bagian atas, kalau kurang jelas juga, bagian punggung adalah bagian atas daripada khuf tersebut, atau bagian atas dari kaus kaki tersebut. Dan yang wajib dalam hal mengusap ini adalah segala sesuatu yang dicakup pada nama mengusap. Cara mengusapnya adalah dengan mengusap mayoritas bagian atas khuf. Itu caranya. Berdasarkan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah yang menjelaskan tata cara mengusap 2 khuf yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat beliau berwudu. Beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala khuffain 'ala dhahirihima. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap pada bagian atas kedua khuf, yaitu atas punggung dari kedua khufnya. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, beliau berkata hasan, dan Al-Albani berkata hadis hasan sahih. Tidak sah dan tidak disunnahkan mengusap bagian bawahnya dan bagian tumit. Ya, jadi tidak sah. Jadi menurut perkiraan kita yang kotor adalah bagian tumit, bagian bawah. Berdasarkan ucapan Ali radhiyallahu an, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi la kana asfalul
khuffi awla bil mashi min a'lahu wa qad ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi. Seandainya agama itu berdasarkan akal, kata Ali bin Abi Thalib, niscaya bagian bawah khuf yang lebih patut untuk diusap daripada bagian atasnya. Sungguh aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas kedua khuf beliau. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Baihaqi, disahihkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam At-Talkhis Al-Khabir. Seandainya digabungkan antara mengusap bagian atas sekaligus bagian bawahnya, maka sah, namun makruh hukumnya, tidak disukai. Ya, jadi bagian atas kemudian diusap lagi di bagian bawahnya, maka hukumnya makruh. Ya, tidak disukai. Maka hal-hal yang tidak disukai ini kita hindari. Ya, ketika kita menghindari daripada hal-hal yang makruh, maka di situ ada pahala bagi kita. Ya. Tapi bagi orang-orang yang melakukan dengan catatan makruhnya bukan makruh tahrim, ya. Makruh yang mendekati keharaman. Baik, bagian yang keempat adalah jangka waktu atau muddatuhu, jangka waktu mengusap dua khuf tersebut. Jangka waktu mengusap bagi seorang mukim dan musafir yang safarnya belum membolehkannya untuk mengqasar salat adalah 1 hari 1 malam. Kalau perjalanan untuk dia mengqasar itu sudah memenuhi syarat, ya, walaupun ada khilaf ya masalah jarak tempuh kapan kita boleh mengqasar salat ketika kita safar. Tapi kalau seandainya sudah terpenuhi, katakan jaraknya sudah di atas 80 km 80 km gitu ya. Atau misalnya 90 100 gitu ya. Atau lebih daripada itu, maka ia sudah boleh untuk mengqasar salatnya. Maka jangka waktu itulah yang boleh dilakukan untuk orang yang safar. Ya, kecuali nanti kapan dia mengusap dua khufnya. Ya, ketika dia mengusap dua khuf pada saat dia mukim, kemudian dia safar. Atau pada saat dia mungkin mengusap dua khuf pada safar, kemudian dia mukim. Nah, ada ketentuannya. Jadi jangka waktu mengusap bagi seorang yang mukim dan musafir yang safarnya belum membolehkannya untuk mengqasar salat adalah 1 hari 1 malam. Berarti dia dihukumi mukim di situ. Ya, dihukumi mukim. Sedangkan jangka waktu mengusap untuk musafir walaupun dia sudah safar ya, tapi tidak memenuhi syarat untuk dia mengqasar salat, maka dia dihukumi mukim. Berarti yang berlaku adalah berapa? 1 kali 24 jam masa untuk mengusap daripada dua khufnya. Sedangkan jangka waktu untuk mengusap untuk musafir yang safarnya membolehkan untuk mengqasar salat. Qasar salat itu sudah tahu ya, mempersingkat salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, itu qasar namanya. Disingkat 2 rakaat. Bukan yang 3. Kalau maghrib tidak bisa diqasar. Subuh juga tidak bisa diqasar. Kalau subuh dia qasar 2 habis sudah enggak salat subuh berarti. Ya, tidak ada ya. Yang 4 saja. Yang duhur, yang asar seperti itu ya. Maghrib tidak ada. Isya masih tepat yang 4 rakaat pokoknya. Kalau maghrib dia qasar tinggal 1 berarti. Ya. Subuh tidak salat berarti ya. Tidak benar ya. Jadi sedangkan jangka waktu mengusap untuk musafir yang safarnya membolehkannya untuk mengqasar salat adalah 3 hari 3 malam. Ya. Min 3 ayyamin wa layalihinna. Yang disebutkan di dalil yang tadi. Di matan Abu Suja tadi. Berdasarkan hadis Ali radhiyallahu an, ia berkata, "Ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 ayyamin wa layalihinna wa layalihunna lil musafiri wa yawman wa laylatan lil muqim." Ya.
Jadi Rasulullah SAW menetapkan bagi orang yang safar, ya, mengusap khufnya, jangka waktunya adalah 3 hari 3 malam, 3 kali 24 jam. Dan untuk orang yang mukim adalah 1 kali 24 jam atau 1 hari 1 malam. Ya, ini yang harus kita pahami ketika kita hendak mengusap 2 khuf kita ketika kita mukim atau ketika kita safar. Mukim 1 kali 24 jam, 1 hari 1 malam. Safar, kalau sudah memenuhi syarat safar, maka 3 kali 2, 24 jam. Kemudian bagian yang kelima, pembatalnya. Baik, Ana tambahkan sedikit ya dari matan sebelum kita masuk ke yang kelima tadi. Dari matan Abu Suja disebutkan, ya Ana sebutkan ya, lanjutan daripada masa mengusap sepatu. Wa btida'ul muddati min hini yuhdithu ba'da lubsi al-khuffain fa in masaha fil hadari thumma safara aw masaha fil safari thumma aqama atamma masha muqim. Maksudnya adalah jika seseorang, ya, permulaan ketika berhadas setelah memakai kedua sepatu. Jadi maksudnya adalah orang yang mukim tinggal di rumah boleh mengusap sepatunya selama sehari semalam, sedangkan orang yang musafir itu boleh mengusapnya selama 3 hari 3 malam. Ya, waktunya dimulai ketika apa? Ketika berhadas, ya, setelah memakai kedua sepatu. Ketika dia berhadas, ya, setelah dia memakai kedua sepatu. Ya, sudah memakai kaos kakinya kemudian dia berhadas. Apa yang harus dilakukan jika seseorang mengusap sepatu? Jadi berhadas dulu ya. Dia berhadas ketika dia sudah pakai kaos kaki. Maka di dalam matan Abu Suja disebutkan jika seorang mengusap sepatu ketika mukim kemudian dia melakukan safar, ya, atau mengusap sepatu ketika ia melakukan safar, ya, dia melakukan safar kemudian dia menetap di situ, dia mukim, ya, maka dia menyempurnakan waktu mengusap, ya, itu dengan mengusapnya orang yang mukim, ya, ini 1 kali 24 jam, ya, seperti itu. Jadi ketika dia sudah berhadas, katakanlah dia buang kentut seperti itu, ya, kentut, kemudian dia sudah menggunakan khufnya, kaos kakinya dia sudah gunakan. Nah, ketika dia berhadas di situ, ya, maka dia hendak berwudu, dia hendak mempraktekkan ini. Maka seseorang yang mengusap sepatu itu ketika dia mukim, ya, ketika mukim kemudian melakukan safar, ya, itu hukumnya adalah 1 kali 24 jam saja, ya, 1 kali 24 jam saja. Atau ketika dia melakukan safar kemudian mukim, ya, orang yang sudah berhadas, yang sudah pakai kaos kaki tadi, ya, dia berhadas ingin melakukan mempraktikkan daripada mengusap 2 khuf, maka ketika dia melakukan safar kemudian dia menetap di tempat tersebut, di daerah tersebut, maka ia menyempurnakan waktu mengusap bagi orang yang mukim. Jadi hanya 1 kali 24 jam, bukan 3 kali 24 jam seperti itu, ya. Kemudian yang kelima, pembatalnya. Mengusap khuf batal dengan sebab-sebab sebagai berikut. Yang pertama, bila terjadi sesuatu yang mewajibkan ia mandi wajib, mandi besar. Kalau seandainya sudah menggunakan 2 khuf, ya, kemudian menyebabkan dia harus mandi wajib, ya, habis melakukan hubungan suami istri seperti itu, maka dia batal, ya, daripada mengusap daripada 2 khufnya, ya, tidak sah lagi, menjadi batal. Maka dia harus mandi besar, ya, tidak boleh dia usap-usap lagi 2 khufnya itu,
batal sudah. Dia harus wajib mandi. Maka mengusap khuf batal berdasarkan hadis Safwan bin Asal radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran an la nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihunna illa min janabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa memerintahkan kepada kami bila kami musafir agar tidak melepas khuf selama 3 hari 3 malam kecuali dalam keadaan junub. Kecuali dalam keadaan junub. Maka ia harus mandi janabat di situ ya. Yang kedua, bila bagian yang wajib tertutup dengan khuf tersebut terbuka, misalnya bolong, maka batal. Tidak boleh diusap lagi. Maksudnya bila sebagian kaki terlihat, maka batallah untuk kita mengusap daripada 2 khuf kita tersebut. Ya, kalau ada yang bolong maka perhatikan kalau kita hendak mempraktikkan ini. Ya, terutama bagi bapak-bapak yang di rumah mungkin sakit, kurang enak badan gitu ya. Kakinya jangan sampai tersentuh air, maka hendaklah mempraktikkan dengan cara mengusap 2 khuf ini. Ya. Kemudian yang ketiga, melepaskan khuf dari kaki itu membatalkan usapan. Ya. Jadi kalau kita melepas 2 khuf dari kaki membatalkan usapan kita. Dan melepas salah satu khuf sama dengan melepaskan keduanya menurut ijma' para ulama. Ya, menurut pendapat yang kuat kebanyakan para ulama ini membatalkan daripada usapannya. Melepas salah satunya atau melepas keduanya, maka batal usapannya tersebut. Kemudian yang keempat, pembatal yang keempat adalah habisnya masa mengusap itu membatalkan usapan. Makanya kita hitung ya. 1 kali 24 jam, 1 hari 1 malam. Ketika maghrib bertemu apa lagi? Maghrib lagi. Ya. Betul atau tidak? Betul. 1 kali 20. Kalau misalnya dia mulai mengusap itu pada pukul zuhur, pukul 1 misalnya seperti itu. 1 siang, maka habisnya pukul berapa? 1 siang ketemu 1 siang. Nah, itu 1 kali 24 jam. Berarti jam 2 siang nanti, jam 2 siang berikutnya dia sudah batal sudah. Nanti dia harus mengulang lagi kalau mau menggunakan khuf. Cuman batas itu saja. Mulai dengan permulaan lagi. Ya, mulai dengan permulaan lagi. Jadi habisnya masa mengusap membatalkan usapan karena mengusap dibatasi waktunya oleh syariat dengan masa tertentu, maka tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan berdasarkan pemahaman dari hadis-hadis Nabi SAW yang menetapkan waktunya tersebut. Baik. Kemudian bagian yang keenam. Bagian yang keenam. Permulaan masa mengusap kedua khuf. Permulaan masa mengusap kedua khuf. Masa mengusap berawal dari hadas setelah memakai khuf. Masa mengusap berawal dari hadas setelah memakai khuf. Ya. Jadi kalau dia hadas setelah dia memakai khuf. Misalnya seseorang berwudu untuk salat subuh. Jadi dia berwudu untuk salat subuh, kemudian memakai 2 khufnya. Memakai 2 khufnya. Dan setelah matahari terbit atau katakanlah di waktu mendekati waktu zuhur seperti itu ya. Dia kentut seperti itu. Ya, dia atau berhadas.
namun belum berwudu ini. Dia belum berwudu. Lalu ia berwudu untuk salat duhur. Ya. Tadi dia salat subuh. Ya. Kemudian dia berhadas, setelah itu dia berwudu, memakai kaos kakinya. Kemudian pada saat melakukan salat duhur, dia berhadas sebelumnya. Kemudian dia berwudu untuk salat duhur. Maka permulaan waktu mengusapnya adalah semenjak matahari terbit, yaitu saat terjadi hadas. Ya. Atau disebutkan sebagian ulama berpendapat permulaannya sejak dia berwudu sebelum duhur, yakni semenjak mengusap kedua khufnya. Ya, semenjak mengusap kedua khufnya itulah dihitung 1 kali 24 jamnya. Ya. Jadi subuh nih, ya, berhadas kemudian menggunakan kaos kaki, mau sholat duhur, ya, kemudian dia berhadas. Dia tadi masih ada wudunya, kemudian dia berhadas. Nah, kemudian dia berwudu menggunakan kaos kakinya. Nah, kemudian usapan yang pertama itu, ya, nah itulah mulai dihitung 1 kali 24 jam di situ. Ya, pada saat dia menggunakan kaos kaki, kemudian dia usap, ya, usapan yang pertama itulah dia boleh untuk dihitung waktu mukim 1 kali 24 jamnya. Jadi semenjak dia mengusap khuf sesudah hadas, ya, sesudah hadasnya. Seperti itu caranya. Jadi ketika kita pertama mengusapnya, ya, sesudah hadas kita itu, kemudian kita menggunakan kaos kaki, kemudian pada saat kita berwudu, nah usapan yang pertama itu, nah itulah terhitung 1 kali 24 jam. Kalau kita mukim itu adalah 1 kali 24 jam. Kalau kita dalam keadaan musafir, yang terhitung kita boleh melakukan qasar salat, maka terhitung dari awal mengusapnya tersebut 3 kali 24 jam. Ya, kalau seandainya di waktu zuhur di hari Senin, ya, ketika kita safar jam 1 siang, maka berakhirnya hari apa di jam berapa itu? Berapa? Hah? Kamis jam 1. Jam 12 sampai jam 1. Hitung aja sendiri ya, gitu ya. Ya, ini matematika gitu ya. Silakan dihitung. Seperti itu. Yang penting jangan sampai kita melewati batas ketetapan syariatnya, padahal kita sudah batal itu, tidak sah lagi, karena kita tidak menghitung. Tadi jam berapa ya tadi seperti ini kira-kira? Ya, maka kita harus memperhatikan waktu-waktunya. Ya, itu hal-hal yang sudah ditetapkan untuk kita mengetahui bagaimana awal permulaan mengusap daripada dua khuf kita. Baik, sudah jam 5:30 lewat. Ana akhiri, semoga bermanfaat. Insyaallah bagian yang ke-7 kita akan bahas nanti pertemuan berikutnya, yang kita akan sambung dengan pembahasan hukum-hukum ghusl atau hukum-hukum mandi. Baik, ada pertanyaan mungkin 5 menit, silakan bagi yang bertanya. Tafadhal. Nah. Naam. Iya. Ya terhitung move-nya dari situ. Nah. Nah. Kenapa? Ya berarti kalau kita sudah mencopotnya berarti sudah batal itu sudah. Nah. Nah. Nah itu belum batal kan ya, belum berhadas kan ya. Kita tapi berhadas atau tidak? Hah? Kalau berhadas berarti batal berarti. Ya. Ya, hadas itu kan ada hadas besar, ada hadas kecil. Ini harus diperhatikan ya. Kalau hadas ini pengertiannya adalah hadas itu ada 2.
Kalau kita berwudu itu hadasnya apa? Hadasnya kecil. Hadas kecil ini artinya apa? Keluar sesuatu dari dua jalur. Ya, berarti kalau keluar dari dua jalur kita harus berwudu kembali. Ya, seperti halnya ketika kita buang air kecil, kita buang air besar, itu hadas kecil. Tapi kalau kita seandainya kita berhadas besar, maka kita harus mandi, maka batal daripada khuf kita untuk mengusap. Seperti itu. Jadi kalau seandainya kita sudah mengusap dua khuf, ya, kita sudah mengusap, ya. Seperti hal yang tadi disebutkan, dia memakai dua khuf setelah matahari terbit, kemudian dia hadas, namun belum berwudu. Kemudian dia berwudu sebelum salat zuhur. Seperti yang sudah disebutkan tadi ya, maka permulaan waktu mengusap adalah semenjak matahari terbit, yaitu saat terjadi hadas. Atau sebagian pendapat yang lain menyebutkan permulaan sejak dia berwudu, yaitu sebelum dia zuhur, sebelum salat zuhur, semenjak mengusap kedua khuf tersebut. Jadi kalau seandainya dia buang air kecil atau berhadas seperti itu, ya, maka ia harus mengulang kembali, ya, harus mengulang kembali. Jadi dikatakan di yang di poin yang ketiga, melepaskan khuf dari kaki itu mutlak usapan, dan melepaskan salah satu khuf sama dengan melepaskan keduanya menurut pendapat kebanyakan ulama. Ya, seperti itu. Naam. Taib. Naam. Ini poin keberapa? Naam. 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 Oh, maksudnya khufnya. Oh, taib, paham. Jadi kalau seandainya khufnya, ya, dan batal wudunya, antum cukup mengulangin wudu kemudian diusap. Ya. Jadi bukannya maksudnya batal daripada khufnya, kecuali khuf itu copot. Antum melepaskan kedua khufnya. Ya. Wudunya yang diulang ketika antum buang angin. Ya. Mulai mengusap khuf berarti itu sudah diulang lagi. Ya, sudah diulang lagi, mulai mengusap lagi, mulai diulang. Paham sampai sini ya? Ya, ketika antum buang angin berarti sudah batal wudu, betul atau tidak? Berarti ketika batal wudu tersebut, berarti antum berwudu lagi. Pada saat kaki tidak perlu nanti antum basuh kaki, cukup mengusap dua khuf. Berarti ada pengulangan di situ. Ya, bisa dipahami? Paham ya? Apa paham ya? Ya seperti itu. Jadi wudunya yang batal. Tapi permulaan mengusapnya ketika dia berhadas dan melakukan wudu kembali. Dan itu dihitung lagi mulai dari awal lagi dihitung. Mulai dari awal penghitungan 1 kali 24 jam itu. Seperti itu terus, misalnya kentut bolak-balik kentut terus seperti itu ya. Berwudu lagi. Pada saat kaki kita usap lagi. Mulai terhitungnya dari mulai kita ngusap. Bisa dipahami? Paham ya? Bisa dipahami? Ya belum paham. Nanti tanya sama yang paham ya. Kenapa? Bertayamum? Kalau bertayamum ini kan tidak perlu kita membasahkan kaki ya. Tangan saja sudah cukup. Karena kaki ini dikhawatirkan bagi orang-orang yang sakit atau mungkin berat untuk melakukan wudu, untuk seperti bapak-bapak yang di tentara ya, TNI seperti itu.
atau dalam keadaan dia sakit atau demam seperti itu. Tapi kalau seandainya tidak menemukan air, cukup tayamum. Tayamum malah lebih enak lagi ya. Ya, udah tidak perlu disab-sab lagi. Allah a'lam bissawab. Paham ya, Pak? Antum bisa dipahami. Baik, silakan. Ya, nanti kita lanjut. Lebih utama mana kita wudu sempurna? Boleh jaiz ya, boleh ini. Lebih utama mana kita wudu sempurna atau membalut kaki kita dengan mengusap? Baik. Ini kan sebenarnya pemberian rukhsah saja, keringanan bagi orang-orang yang tidak bisa melaksanakan wudu secara sempurna. Seperti halnya Rasulullah ketika dia safar. Mungkin ada sesuatu yang memberatkan ketika Rasulullah hendak melakukan wudu secara sempurna. Maka beliau dengan mengusap, saya repot harus melepas daripada dua khufnya beliau. Maka beliau memerintahkan kepada Jarir, mengatakan bahwa tidak usah untuk melepaskan kedua khufku. Ya, maka beliau cukup mengusapnya saja. Ya, ini rukhsah saja bagi orang-orang yang tidak bisa berwudu dengan sempurna. Tapi kalau kita misalnya mukim, ngapainnya setiap kali khuf, kita tidak ada rukhsah, tidak ada udzur, rukhsah, tidak ada udzur di situ. Kenapa harus menggunakan dua khuf? Ya, kecuali kalau kita dalam keadaan tidak enak badan, mungkin Bapak mungkin agak demam seperti itu ya. Kaki jangan sampai, kalau kena kaki biasanya menggigil seperti itu. Maka pakailah khuf. Malasnya. Nah, wallahu a'lam bishawab ya. Malas karena air, Anda tidak tahu dalilnya seperti itu. Dikarenakan malas seperti ya. Allah. Ya, jaiz, pokoknya itu hukumnya jaiz. Ya. Ya. Iya. Saya memaknainya kalau bagian atas berarti seluruh punggung, baik punggung maupun belakangnya. Ya, punggungnya saja. Ya. Tidak usah. Bagian tumit sama telapaknya tidak usah yang diusap tuh. Kenapanya? Wallahu a'lam bishawab. Itulah pensyariatannya. Karena Rasulullah mengajari demikian. Bagian punggungnya saja yang diusap. Nah, seperti itu. Misalnya dua khuf, kita usap, udah selesai. Bukan gosok-gosok dulu di belakang kemudian depan, tidak ya. Cuma bagian depan saja. Jadi tumit sampai dengan telapak tidak usah diusap. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi? Fadhil. Kalau misal kita lagi safar terus pakai terus kita sholat terus kita udah sampai tujuan, kita belum batal karena teman-teman kita pas. Nah. Itu apa wudunya itu batal? Kita perlu wudu lagi sholat. Nah, kalau sudah lepas sepatu berarti sudah batal khuf kita, sudah mengusapnya. Iya. Enggak, wudunya tidak. Jadi masa mengusap daripada ini sudah selesai. Kalau seandainya antum pengen mengulangi wudu, karena mengulang wudu itu kan sunnah hukumnya kalau dalam mazhab Syafi'i. Ya, apapun makan, sudah makan berwudu atau sudah duduk lama seperti ini mungkin berwudu lagi, itu sunnah menurut beliau. Jadi kalau seandainya kita sudah melepas maka kita berwudu seperti halnya berwudu biasa. Wallahu a'lam bishawab. Selama tidak batal wudu, tidak jadi masalah ya. Selama tidak batal wudunya, dia sholat, asalkan tidak dia berhadas, masih dalam hitungan dia safar seperti itu. Hitungan safar yang sudah menempuh boleh untuk mengqashar sholatnya. Tapi kalau dia tidak memenuhi syarat untuk mengqashar sholatnya, maka dia tidak sah lagi. Maksudnya apa? 1 kali 24 jam itu yang hanya berlaku. Tidak boleh misalnya sudah lewat 1 kali 24 jam, dia merasa bahwasannya perjalanannya yang sudah memenuhi syarat untuk mengqashar sholat. Ya, padahal tidak, maka dia tidak boleh melakukannya. Sudah batal masa mengusapnya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup ya, tidak pertanyaan lagi. Baik, ana akhiri, semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Segala kebenaran mutlak min Allah Ta'ala dan segala kekurangan khilafan dari anak pribadi dan dari syaitan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dhakiran wa qalban khashi'an. Fanaktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.